Kita kemarin sudah dibantu sampai ayat yang ke-6 ya. Bagaimana saksi-saksi iman. Kita akan terus baca sampai 31. Nanti penjelasan akan kita sama-sama bahas setelah kita baca ya. Oke, kita akan baca pergantian sesuai urutan yang tertera. Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai 31. Karena iman, Nuh setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu. Padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang malahan orang yang sudah sangat lemah terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Erlin atau Axel? Bisa? Oh, sorry kok ayat berapa? 14. Oke, ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf lalu mengembak dan sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ayat 23, karena iman setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Amin. Oke, lanjutkan aja. Axel diulang yang 23. Aku 23 apa dulu? Ya, 23 belum selesai, tadi boleh diselesaikan aja. Oke. Karena iman setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Amin. Ayat 24. Karena iman, setelah didewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Amin. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29, karena iman mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam seketika mereka mencobanya. 30. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oke, kita sama-sama aja ayat 31 ya. Karena iman, Rahab, Karena barang iman, Rahab, perempuan sundal itu tidak sama-sama dengan orang-orang binasa taat, bersama-sama dengan dan ia orang-orang telah taat. menyambut Nah, ia telah menyambut perintah-perintah itu dengan damai. Amin. Oke, teman ya. Jadi kita telah membaca dari ayat 7 sampai 31 ini. Kita beri kesempatan, ada teman-teman ada nggak yang mau share atau bertanya atau membagikan apa yang didapat pada pembacaan malam ini, atau adakah pembacaannya yang sesuai dengan penghidupannya, begitu boleh? Amin. Di sini aku menikmati ya, di sini banyak sekali contoh-contoh iman yang terjadi dari sejak zaman Abraham hingga ke bawahnya gitu. Nah, iman-iman ini tidak kecil ya. Bahkan kalau di Abraham ini kan tentang apa namanya, Tuhan menjanjikan akan memberikan anak, padahal kan Sarah itu kan mandul. Dan usianya itu waktu itu 99 tahun ya kalau nggak salah. Nah, di situ kayak imannya tuh Abraham tuh percaya gitu, iman dia tuh sangat besar gitu. Ini bukan iman yang aku pikir kecil ya, karena kan tentang keturunan ya, karena kan Tuhan sudah menjanjikan bahwa ia akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Di sini juga tadi aku sempat menikmati juga di ayat 25 ya, kayaknya 25 ya. Nah, di sini juga yang tentang Musa ya, di mana dikatakan ia suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, melalui iman ini juga kan ada upah gitu yang kekal gitu, bukan upah yang sementara, bukan yang kecil gitu. Tapi melalui iman kita, jika kita melatih iman kita dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya yang besar, maka itu akan terjadi gitu. Jadi mungkin ada perasaan ragu gitu, kok belum terjadi, tetapi asalkan kita tetap berpegang pada iman kita, ya Tuhan akan melakukannya itu untuk kita. Karena dari sini pun kita melihat ya begitu banyak kejadian iman yang terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Rika. Ada lagi yang lainnya teman-teman? Amin. Aku juga menikmati di ayat 30 ya. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini juga disinggung ya di Yosua pasal 6, khususnya pasal 6 ayat 1 sampai 20 ya. Jadi di sini kan Allah memberitahu Yosua terlebih dahulu ya bahwa kalau misalnya bangsa Israel mau mendapatkan kota Yeriko atau mau menghancurkan kota Yeriko, mereka itu harus kelilingi tembok ya. Kalau logika manusia disuruh hancurin sesuatu terus dibilang, kamu kelilingi aja, si bendanya nanti juga hancur sendiri ya. Kalau secara manusia nggak mungkin ya, maksudnya gimana caranya kamu kelilingin tembok, kamu kelilingin rumah, atau kamu kelilingin satu batu, terus tiba-tiba batu itu akan hancur gitu. Itu kan sama sekali tidak masuk akal dan itu sangat mustahil ya. Tapi kita lihat ya, imannya bangsa Israel pada saat itu ya, mereka mendapatkan iman berarti mereka taat ya kepada apa yang diberitahukan kepada Allah, walaupun secara manusia itu tuh nggak logis banget ya. Tapi aku benar-benar terkesan di Yosua ya, dikatakan ketika sudah keliling 7 kali, Allah tuh kasih tahu sama Yosua bahwa bangsa Israel tuh harus bersorak dan harus berbicara bahwa mereka itu telah
mendapatkan kota ya, mendapatkan kota itu. Ini artinya iman ini bisa sangat sangat luar biasa ya, tenaganya, kekuatannya itu untuk membawa bangsa Israel itu mengalahkan atau menghancurkan satu kota ya, bukan satu wilayah tapi satu kota. Nah, kita juga ingat ya bahwa iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung ya. Ini artinya iman ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan ya. Artinya kalau kita nggak beriman, sebenarnya mustahil bagi kita untuk menempuh kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan perhentian, penuh dengan damai sejahtera. Karena tanpa iman kita pasti khawatir, kita pasti kepikiran, kita pasti ya banyak hal yang kita sesalkan dan lain sebagainya. Tapi melalui iman kita pasti ada damai sejahtera dan sukacita, dan kita perlu percaya gitu, melalui iman Allah itu pasti bekerja melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi hari ini kenapa bangsa Israel bisa bisa menghancurkan tembok Yeriko? Ya karena apa? Karena iman aja. Melalui iman mereka mengerjakan apa yang Allah berikan gitu, Allah katakan. Hari ini gimana caranya kita mempraktekkan iman ini? Kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah iman ya, iman kita. Jadi kalau di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi kalau misalnya kita beriman, kita pasti bergerak. Bergeraknya kita bukan berdasarkan kita percaya kita mampu ya, sama seperti bangsa Israel ya. Kalau mereka percaya diri, oh pasti bisa lah. Mungkin pada saat itu Allah nggak akan menghancurkan tembok Yeriko. Tapi karena mereka percaya bahwa Allah itu ya pasti akan menyerahkan Yeriko gitu, akan menghancurkan tembok itu gitu. Ya akhirnya mereka melakukan apa yang sesuai yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Akhirnya ya Yeriko itu hancur dan mereka bisa mengambil alih kota itu. Jadi hari ini puji Tuhan ya, iman yang tampaknya di ayat 1 dikatakan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi bekerja melampaui apa yang di luar nalar manusia ya. Jadi ya, haleluya atas iman yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ada lagi? Amin. Aku juga menikmati ya. Ini tadi ada sempat disinggung sama Rika ya kalau nggak salah ya. Di ayat 17, 18, 19. Aku terkesan banget ini yang kisahnya Abraham gitu ya. Dia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Walaupun dikatakan apa dari Ishak lah akan disebut keturunan. Kita bisa lihat ya dulu tuh apa namanya waktu sebelum Ishak ada Sarah itu sudah tua sekali gitu ya, sudah tua gitu, sudah mati haid, tapi Tuhan itu telah berjanji akan memberikan keturunan. Nah, setelah didapat gitu ya, susah payah gitu, maksudnya dengan waktu yang sangat lama gitu ya. Adapun si Abraham juga pakai usaha sendiri, akhirnya nih keluar Ishak gitu ya. Ini adalah satu hal yang berharga pasti ya bagi Abraham ini untuk mendapatkan Ishak. Dan juga Tuhan telah berjanji dari keturunan Ishaklah akan disebut keturunanmu yang akan banyaknya tuh seperti pasir di laut ya kan, seperti bintang di langit. Tapi ketika Tuhan menyuruh si Abraham untuk mempersembahkan ini, ya karena iman gitu ya, dia itu percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati gitu. Dan dia ini bertindak seolah-olah dia telah menerimanya kembali gitu. Artinya dia percaya gitu bahwa Ishak itu akan diberi, pokoknya keturunan itu pasti akan diberikan gitu kepada si Abraham ini. Dan ini tuh menjadi satu hal yang sangat-sangat berkesan gitu ya saudara-saudari, karena imannya Abraham ini adalah sangat-sangat besar gitu ya. Bahkan menurut saya sendiri lebih besar lagi daripada dia yang keluar gitu ya, disuruh keluar dari tanah aslinya untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu di mana gitu. Karena Tuhan itu telah berjanji dan dia ini telah mengimani gitu. Tapi kita bisa melihat ya, ini tuh suatu kasih karunia gitu dari Tuhan. Sebenarnya iman itu adalah dari Tuhan sendiri gitu. God is the initiator of faith gitu. Jadi inisiatornya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan kita juga sebagai manusia ya, sebagai
anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh iman ini adalah dari firman gitu. Hari ini kita bisa melihat ya bahwa firman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan gitu. Sama seperti Abraham yang berpegang teguh kepada janji Tuhan ya, kita juga perlu memiliki satu sikap yang tetap berpegang teguh kepada setiap firman Tuhan, sehingga kita pun iman kita tuh bisa kuat, bisa teguh, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, aku juga menikmati di ayat mulai dari ayat 24, 25, 26 sih, tapi lebih lagi di ayat 26. Ini tentang Musa ya, maksudnya Musa itu karena imannya dia menolak untuk disebut anak Firaun. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati sementara kesenangan dari dosa. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Upah di sini adalah pahala, karena dia bersedia menderita penghinaan karena Kristus. Kalau tadi saya sempat mikir ya, atau sempat flashback gitu. Kalau misalnya sempat mengumpamakan gitu, kalau saya jadi Musa ya, mendingan saya jadi anak Firaun, karena enak gitu, hidup enak, terus di Mesir semuanya terjamin, nggak luntang-lantung, nggak ngurusin orang yang banyak, maksudnya nggak mengurusi orang Israel yang susah diurusi gitu. Tapi dia mau mengambil jalan ini, dia mau menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan sementara dari dosa. Nah, hari ini sebenarnya kondisinya sama dengan kita hari ini. Hari ini kita mau menikmati kesenangan dengan dunia, atau kan kita mau menderita sengsara dengan umat Allah. Maksudnya seperti malam ini misalnya, kita meluangkan waktu untuk baca Alkitab dibanding nonton film, atau mungkin dibanding scroll IG ya. Nah, itu kan juga merebut maksudnya kita perlu meluangkan waktu kita. Nah, jadi di sini yang paling aku terkesan adalah dia bilang bahwa dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Zaman itu dia udah bisa melihat visi yang sedemikian besar, bahwa dia lebih memilih Kristus, lebih memilih susah-susah sama umat, mengurusi umat yang bersungut-sungut, yang menyusahkan gitu. Tapi dia melakukan semua itu adalah untuk Tuhan, untuk membawa umatnya ke tanah permai. Puji Tuhan. Amin. Amin. Aku juga menikmati yang sama kayak Cirika dan Cimarta, yang tentang Abraham juga ya, terutama yang di ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari sini lebih dijelaskan lagi bahwa pada zaman Abraham itu belum ada kebangkitan orang mati. Tapi Abraham udah percaya bahwa saat dia mempersembahkan Ishak, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Jadi iman Abraham ini sangat luar biasa gitu. Terus kalau dibawa ke kehidupan zaman sekarang, kita sebagai orang percaya sudah melihat, sudah mendengar tentang kebangkitan orang mati, dan terlebih lagi kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dari sini semakin diingatkan lagi aku pribadi untuk beriman sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, untuk beriman sepenuhnya hanya pada dirinya saja. Amin. Amin. Kalau aku di ayat 7 kok. Di ayat 7, karena iman Nuh setelah diperingati Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Yang aku ingat sih bayanganku kalau misalnya yang tentang Nuh itu pasti kan
Nuh waktu membangun bahteranya itu pasti kayak ada diledek-ledekin gitu, kayak diketawain gitu sama orang-orang mungkin. Ngapain sih kayak bikin bahtera gitu, padahal nggak ada hujan, nggak ada apa gitu kan. Tapi Nuh tetap taat membuat bahteranya dan keluarganya itu bisa selamat. Jadi kayak berarti iman dia tuh sangat besar gitu. Ya aku kayak terkesan aja gitu di tokoh Nuh itu yang paling terkesan musik. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi satu orang kesempatan kalau mau sebelum saya tutup. Karakter yang belum siapa ya? Tokoh yang belum siapa ya? Tokoh Daud nggak ada di sini. Yusuf belum, Rahab. Yakub, Rahab udah tadi ayat 31. Rahab. Tokoh perjanjian lama maksudnya ya. Atau yang dinikmat atau yang dibagikan. Yang dibagikan, yang belum Yang disebutin. Rahab belum, Rahab. Nuh belum. Oh, Nuh udah ya. Oh, udah tadi. Terus Ishak udah sekalian sama Abraham. Haha. Rahab. Yusuf belum kok. Iya, Yusuf belum. Musa udah belum? Musa udah sama Levi ya. Udah. Silakan. Silakan. Yusuf. Jadi, Kok Yusuf tulang belulang ya? Mungkin Rahab aja ya. Ada amin. yang tahu nggak ceritanya Rahab siapa? Ada yang tahu Rahab itu siapa nggak? Dan Itu ditulis tuh, Rahab itu perempuan Sundal. amin. Ada yang tahu Sundal itu apa nggak? Ya, yang itu. Tidak senonoh. Ya, Aku dulu nggak tahu sih Sundal itu apa. Aku taunya Sundel. Sundel bolong. Capek deh. Kan mirip, maksudnya mungkin ini Indonesianya, Jawanya kan nggak tahu kan. Iya. Ternyata ya perempuan Sundel itu pokoknya nggak bener lah. Ya. Nah, ya, tapi bukan ngomongin nggak bener ya, tapi di sini kan ngomongin tentang iman kan. Walaupun dia adalah perempuan yang sebenarnya dari keturunan yang nggak bisa ya kan, tidak tertolong lah, harusnya binasa ya kan. Makanya di sini disebut tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Jadi dari keturunannya aja udah nggak bisa, tapi karena iman dia itu menyelamatkan dua pengintai, ya kan, dia ngumpetin dua pengintai, ya, ngumpetin pengintai itu dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu pengintai ini adalah utusan Yehova gitu. Dan melalui imannya itu kok dia berani gitu ya, kayak apa ya, aku orang nggak bener, ini ada spy nih, ada pengintai gitu kan. Kita juga saling nggak kenal, tapi dia berani karena iman itu ya, dia menjadi orang yang diselamatkan, bahkan dia menjadi salah satu keturunan dari Kristus gitu. Ya, kalau di Matius pasal 1 ya kan, dia adalah salah satu di sana gitu. Nah, ini adalah karena iman gitu. Ya, kadang kita lihat diri kita ya, nggak tahu. Kalian sadar nggak bahwa kalian itu orang dosa? Atau mungkin merasa diri kita ini lebih baik dari Rahab mungkin. Ya, oh aku nggak sampai segitunya kok. Oh, aku nggak kayak gitu kok gitu. Ya, tapi orang yang berdosa kayak Rahab aja Tuhan masih kasih ampun gitu. Kenapa? Karena iman dia gitu. Iman itu kan kita perlu ingat kemarin kan. Iman itu adalah bukti dari sesuatu yang nggak kita lihat gitu. Bukti dari segala sesuatu yang nggak kita lihat. Kayak aku nih nggak layak nih di hadapan Tuhan. Tapi ya karena iman ya aku lihat bahwa wah aku bisa diselamatkan ya. Rahab juga demikian. Melalui dia menyelamatkan pengintai, oh aku nih bisa ikut nggak binasa. Dan ternyata benar gitu, nggak binasa. Padahal dia nggak punya cenayang gitu kan.
Nah, kita juga sama ya. Kita perlu menjadi orang yang beriman gitu. Seperti orang-orang di sini ya. Kayak mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman gitu ya. Orang yang nggak tahu masa depannya kayak apa, tapi Tuhan itu jaga. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia janji. Makanya ya kita perlu firman. Ya, firman itu menghasilkan iman, dan iman itu yang menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi sangat limpah, sangat memberkati kita pada malam ini. Satu kata, yaitu karena iman. Ya, jadi teman-teman sekalian, meskipun kita nggak tahu kemana atau arah tujuan hidup kita, tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan, tinggal berpegang teguh pada Tuhan, tadi semua juga sudah bersaksi ya. Dari ayat-ayat ini seharusnya bisa menerangi kita, selama kita menjadi orang muda hari ini, kita bisa maju dengan iman. Jadi kemanapun tujuan kita sadar Tuhan, meskipun kita nggak tahu gimana tujuan Abraham, ya, Musa, Yusuf, Rahab, ya, bahkan kita hari ini, bisa kita ditempatkan dimanapun ya, kita boleh misalnya kuliah di mana, kita boleh menjadi berkat di sana. Kita misalnya tinggal di mana, kita jadi berkat di sana. Jadi teman-teman sekalian, tujuannya hanya satu, yaitu Kristus ternyatakan. Ya. Jadi oleh karena itu, inilah yang menyebabkan para pengikut Yesus zaman dahulu, ya, di perjanjian lama kah, ya, para nabi, para rasul, mereka begitu setia, mereka begitu sadar. Ya, Rasul Paulus rela dianiaya, ya, Stefanus rela dirajam batu. Semua karena apa? Karena iman. Ya, jadi hari ini tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, kecuali diri kita sendiri. Ya. Jadi malam ini mari kita akhiri dengan satu perkataan, karena iman saya mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi situasi apapun. Oke, kita akhiri ya, kita berdoa. Karena itu, siapakah kita yang memimpin dalam ini? Oke, saya pimpin dalam doa ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena iman pada hari ini kami boleh menjadi orang muda yang belajar mengasihi-Mu. Tuhan berkatilah agar kami boleh senantiasa tinggal di dalam persekutuan dengan diri-Mu, oleh firman, oleh doa kami. Tuhan berkati teman-teman malam ini, kami semua semakin disadarkan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati kita.